Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Haleluya, haleluya. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi hari ini untuk datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus di tahun yang baru. Kita sudah memasuki tahun 2022, tanggal 2 Januari tahun 2022, hari kedua di tahun yang baru. Kita sudah sampai pada hari yang kedua. Luar biasa Tuhan kita, ajaib ya. Tuhan kita dahsyat, amin, puji Tuhan. Haleluya, Happy New Year everyone. Happy New Year. Hope you're having a awesome time there. Praise God, hallelujah. Praise God. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, haleluya. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini Bapa, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan masih bersama dengan kami. Tuhan masih menjaga, melindungi kami sampai hari ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Thank you, thank you. Kami mau serahkan kebaktian missions pada hari ini Bapa. Di tanggal 2 Januari tahun 2022 Bapa, di tahun yang baru. Kami sudah memasuki di hari kedua pada tahun yang baru ini Bapa. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami serahkan Bapa kebaktian missions dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan pagari dengan pasukan malaikat-Mu, baik di luar, di dalam, dan di setiap ruangan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa kebaktian missions hanya di dalam tangan-Mu. Bertakhtalah Bapa, bersemayamlah, dan Tuhan yang beracara. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi
Tuhan pasti menolong. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Kabar sukacita di seluruh dunia, telah lahir juru selamat manusia, agar memberi terang di dalam kegelapan. Dialah Sang Raja Damai. Mari bersorak sambut kedatangannya. Sang Juru Selamat penebus dosa manusia, namanya disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan. Dulu,
dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Praise God, haleluya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Praise God. Haleluya, haleluya. Haleluya, praise God. Thank you, thank you. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Praise God. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Nya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Oh, nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Oh, nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Oh, nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nyanyi glory, puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Ada satu orang mesti percaya, ada satu orang mesti sembah. Ialah Yesus Juru Selamat. Karena Dia Raja
Jangan orang melupakan semua Tuhan baik. Jangan, oh jangan sampai, karena cuma Dia yang dapat tolong pertolongan. Dialah Tuhan Juru Selamat dunia. Dialah Tuhan Juru Selamat dunia. Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan senang selama-lamanya. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Oh haleluya, selamanya bersamamu di rumahmu, menyembah
Tuhan akan datang, Raja segala raja. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Benar Bapa, hanya kebenaran-Mu Bapa yang selalu menuntun kami. Benar Bapa, bahwa keselamatan sudah dijamin karena anak tunggal Bapa yang telah datang dan yang akan datang. Dialah yang sudah menyelamatkan umat manusia yang mau datang kepadanya, yang mau percaya kepadanya, dan yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami masih datang, masih boleh datang menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa, dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman itu untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini. Kita sudah memasuki di hari kedua, tanggal 2 Januari tahun 2022. Ya, begitu cepat waktu berlalu. Kita sudah berada di tahun yang baru lagi ya. Happy New Year everyone. Wishing you all the very best year for this year. Praise God. Kita semua masih menikmati hari libur, masih menikmati tahun yang baru ya, di hari yang kedua. Luar biasa Tuhan kita, Dia begitu dahsyat menyertai kita ya sampai hari ini. Penjagaannya, perlindungannya ya, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Praise God. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana menjadi ciptaan yang baru. Jadi kita di saat kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi orang-orang yang baru. Artinya hidup kita sudah diubahkan, dibaharui ya. Jadi perikop hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 2 pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21 ya. Perikop hari ini pelayanan untuk pendamaian. Jadi hari ini kita mau belajar perikop tentang pelayanan untuk pendamaian ya. Bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menjadi pelantara antara manusia dengan Allah untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Inilah pelayanan dari Rasul Paulus di saat dia sudah diselamatkan oleh Tuhan sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita sama-sama mau bacakan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bacakan dari ayat yang ke-17 dan selanjutnya. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru.
Ya, Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang dikatakan ya oleh Rasul Paulus. Ya, barang siapa ada di dalam Kristus, maka yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita bacakan lagi di ayat yang ke-17. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi Rasul Paulus katakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. ia adalah ciptaan baru. Jadi dia sudah menjadi baru. Artinya dikatakan di situ ia adalah ciptaan baru. Jadi dia sudah dibaharui, diubahkan. Teruskan lagi. Yang lama sudah berlalu, Yang lama sudah berlalu. Jadi yang lama telah berlalu. Ya, terus sesungguhnya yang baru sudah datang. sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi luar biasa ya. Jadi Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-17 bahwa barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Ya, jadi kita semua di tahun yang baru ini, kita semua adalah orang-orang yang diciptakan kembali ya, sudah dibaharui kembali. Kita teruskan dulu ke ayat yang ke-18. Ayat 18, dan semuanya ini dari Allah, Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. yang dengan perantaraan Kristus, Perantaraan Kristus. yang dengan perantaraan Kristus, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi di ayat yang ke-18 ya, jadi dengan pelantaraan Yesus Kristus kita sudah diperdamaikan. Artinya harus melalui Tuhan Yesus. Bacakan lagi ayat Dan yang yang ke-18. telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ini Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-18 ya, bahwa Tuhan Yesus yang sudah menjadi pelantara bagi umat. Perantaraan. Ya, oke. Bagi perantaraan, menjadi pelantaraan di antara Allah dengan manusia, karena manusia yang sudah terpisah dari Allah karena dosa-dosa manusia ya, sehingga kita terpisah dari Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus adalah anak Allah, satu-satunya anak Allah yang harus diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia, untuk menjadi pendamaian, untuk membawa kedamaian antara Allah dengan manusia. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan bahwa pelayanan pendamaian itu ada di antara kita. Jadi kita harus membawa juga ya bagaimana pelayanan pendamaian itu. Coba kita teruskan lagi ke ayat yang ke-19. Ayat 19, sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi ini Allah Bapa di surga katakan di ayat yang ke-19 ya, bacakan lagi ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dirinya dengan dunia. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi luar biasa saudara ya. Ini Bapa di surga ya, sudah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran manusia ya sudah Bapa sudah melupakan pelanggaran-pelanggaran manusia karena anaknya, anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menebus umat manusia, untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-20. Belum. Oh, belum selesai ya, ayat 19. Ia telah mempercayakan berita
pendamaian itu kepada kami. Ia telah, coba bacakan lagi. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ia telah menyampaikan. Mempercayakan Mempercayakan. Ia telah mempercayakan berita berita itu, berita pendamaian berita pendamaian itu kepada kami. Jadi di Bapa katakan ia telah, Tuhan Yesus katakan ia telah menyampaikan pemberitaan. Mempercayakan pemberitaan itu kepada kami. Pendamaian itu kepada kami. Jadi ini berita tentang pendamaian sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus, bahwa berita tentang pendamaian itu antara Allah dengan manusia. Jadi kita bacakan lagi dari ayat yang ke-19 Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi di situ dikatakan bahwa sudah dipercayakan pemberitaan itu kepada kami. Jadi Bapa itu sudah mempercayakan pemberitaan itu kepada kami, pendamaian itu, pemberitaan pendamaian itu kepada kami. Jadi kita ditugaskan, artinya kita juga sudah dipercayakan untuk memberitakan tentang perdamaian itu kepada dunia, kepada umat manusia. Teruskan lagi ke ayat yang ke-20. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan pelantaran kami. Perantaran kami. Iya, sama aja udah. Terus bacakan lagi. Dalam nama Kristus kami meminta. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi di situ di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa kita mau bacakan lagi ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Jadi, dalam nama Kristus kami minta kepadamu. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi ini luar biasa Ini berita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dia adalah pembawa damai itu. Tuhan Yesus adalah pembawa damai. Damai bagi dunia, damai bagi bumi. Karena manusia diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Jadi kita sangat beruntung, saudara Kita sangat beruntung karena Tuhan Yesus sudah diutus untuk datang memperdamaikan kita manusia dengan Allah dan menerima pendamaian itu. Kita dipercayakan pendamaian itu Teruskan lagi ke ayat yang ke-21. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Jadi di ayat yang ke-21 kita mau bacakan lagi. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Itu karena kita umat manusia yang berdosa. Oleh sebab itu saudara, saya katakan bahwa kita sangat beruntung bahwa Tuhan Yesus yang harus menebus dosa-dosa kita. Jadi kita patut untuk mengucap syukur. Kita patut untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus Teruskan lagi. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi luar biasa supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi supaya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah.
Jadi ini dahsyat saudara, luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, ya, sudah melakukan hal-hal yang ilahi, ya, amin, pekerjaan yang ilahi. Apa yang Tuhan Yesus sudah buat untuk kita, umat manusia, ya, kita sangat beruntung. Jadi di tahun yang baru ini biarlah kita sama-sama mau menyadari dan mau mengingat akan kebaikan Tuhan, ya, kasih anugerah Tuhan yang luar biasa akan dunia ini, ya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ya, di situ dikatakan begitu besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya bagi mereka yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu di ayat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi di sini dikatakan betul, ya, bahwa luar biasa bagaimana Tuhan Yesus sudah menunaikan tugasnya selama Dia ada di muka bumi ini. Bapa di surga yang sudah mengutus Tuhan Yesus sebagai anak Allah untuk datang ke dunia untuk membawa perdamaian itu antara manusia dengan Allah. Karena manusia yang sudah terpisah dari Allah karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita, sehingga kita semua sudah terpisah dari Allah. Dan Allah harus mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi korban karena kita, karena dosa-dosa kita, karena kejahatan kita, karena najjisan kita, ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus yang sudah menebus semua itu, Tuhan Yesus yang harus membayar dosa-dosa manusia. Kita seharusnya tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Kita sebenarnya tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita adalah manusia-manusia durhaka. Kita adalah orang-orang pendurhaka. Kita adalah pelanggaran-pelanggaran firman. Kita yang sudah melanggar kebenaran firman itu. Oleh sebab itu kita sangat beruntung. Kita harus mengucap syukur. Kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini, saudara, kita harus lebih lagi mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Di tahun yang baru ini bukan hanya tahunnya saja yang baru, tetapi kita juga harus menjadi baru. Artinya manusia harus menjadi baru. Orang-orang percaya, umat-umat Tuhan di seluruh bumi harus menjadi baru di setiap tahun, di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan, sampai di setiap tahun. Kita harus dibaharui dan diubahkan terus, sehingga kita menjadi baru dan tetap baru di setiap tahun. Menyambut tahun yang baru, kita semua adalah orang-orang yang baru, orang-orang yang sudah diperbaharui, orang-orang yang sudah diubahkan dan dibaharui oleh kebenaran firman-Nya, oleh keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, umat manusia. Oleh sebab itu di ayat yang ke-17 dikatakan, ya, barang siapa ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan baru, ya, yang lama sudah berlalu sesungguhnya, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam ayat 17 di situ dikatakan di ayat yang ke-17 bahwa barang siapa yang sudah berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus menjadi baru, saudara, di tahun 2022. Ya, ini baru hari kedua, kita memasuki hari kedua di bulan Januari di tahun 2022. Jadi kita harus bukan sama lagi, tetapi kita harus berbeda. Artinya kita sudah harus lebih berbeda lagi dari tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kita harus lebih berbeda pada tahun yang baru ini. Ini tahun yang sudah di zaman 2000 tahun yang lalu, waktu Tuhan Yesus datang untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, dia telah datang pada saat itu, pada waktu itu.
Dan sekarang ini lebih-lebih lagi kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Artinya kita harus tetap mengingat, kita harus tetap menyadari bahwa keselamatan itu sudah dijamin. Tetapi keselamatan itu juga tergantung pada kita. Bagaimana kita meresponi keselamatan itu yang sudah disediakan secara cuma-cuma oleh Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan keselamatan itu. Hanya kita saja harus meresponi. Bagaimana cara kita meresponi, bagaimana sikap kita untuk meresponi, untuk menerima keselamatan itu yang sudah disediakan bagi kita. Siapapun umat manusia yang mau menerima, yang mau percaya, dan yang mau datang kepadanya untuk menerima keselamatan itu. Kita semua harus meresponi dengan baik keselamatan itu. Kita semua harus menerima dengan senang hati, hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, karena kita sudah diberikan keselamatan yang sudah dijamin. Artinya keselamatan itu sudah dijamin, ya. Kalau kita betul-betul mau meresponi dan mau percaya dan datang kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka keselamatan itu sudah dijamin. Kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi, karena keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita atau kebaikan kita, tetapi keselamatan itu karena kebaikan Tuhan, kebaikan Bapa di surga yang sudah mengutus anaknya untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia, dan untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah kedatangan Tuhan Yesus Kristus di hari Natal. Kita merayakan di hari Natal di setiap tahun bahwa kedatangan Tuhan Yesus pada pertama kali kedatangannya itu untuk menyelamatkan dunia, untuk membawa perdamaian itu, untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Dan Dia akan datang lagi sebagai Raja di atas segala raja. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, untuk menghakimi dunia. Kali ini Dia datang bukan untuk mati lagi. Sudah mati satu kali sudah cukup. Jadi kita tidak perlu lagi menyalibkan Tuhan Yesus, karena Dia sudah mati dan hanya satu kali Dia mati, dan keselamatan itu sudah dijamin lewat kematiannya pada waktu Dia datang yang pertama kali sebagai manusia. Dan di situ kita sudah menerima keselamatan yang sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, saya mengundang saudara pada hari ini, di tahun yang baru, ya, di hari yang kedua di tahun 2022, biarlah saudara-saudara mau meresponi, saudara dan saya mau meresponi dan mau mengingat juga menyadari akan kebaikan Tuhan Yesus kepada kita, ya. Jadi semua karena kebaikan Bapa di surga, sehingga Dia mau melayakkan kita untuk menerima keselamatan yang kekal itu. Kita sebenarnya tidak layak, manusia tidak layak untuk menerima keselamatan itu, tetapi Tuhan sudah melayakkan kita untuk menerima keselamatan yang sudah dijamin, keselamatan yang sudah dijamin, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Bapa di surga yang mengasihi kita, yang mengasihi umat manusia, sehingga Dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia dan menebus dosa-dosa manusia dan menyelamatkan umat manusia. Luar biasa, saudara. Hari ini kita sudah belajar bagaimana pendamaian yang sudah ditunaikan, yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita umat manusia. Ya, biarlah kita tetap menjalani tugas kita selama kita masih ada di muka bumi ini, yaitu tugas kita karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima keselamatan yang kekal itu. Biarlah kita tetap hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam
apa yang Tuhan mau, hidup untuk menyenangkan hati Bapa, hidup untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah yang kita harus lakukan, saudara, selama kita masih ada di muka bumi, dan kita sudah diselamatkan, dan kita sudah menerima keselamatan yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma lewat anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita harus belajar dengan baik dan memahami dengan baik kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, agar kita semua boleh mengerti bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa mendapatkan keselamatan dari mana-mana kecuali hanya dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi di tahun yang baru ini, ya, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Itu yang poin saya mau sampaikan hari ini. Kita harus menjadi ciptaan yang baru di tahun yang baru ini. Kita jangan hanya menanti-nantikan tahun baru, lalu kita tidak ada pembaharuan, kita tidak ada perubahan hidup. Kita harus dibaharui. Hidup kita harus diubahkan dan dibaharui, ya, oleh kebenaran firman Tuhan, oleh keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan diperbaharui oleh keselamatan itu hari demi hari, ya, sampai Tuhan Yesus kembali. Kita akan terus diperbaharui dan diubahkan kehidupan kita, karena keselamatan yang sudah diberikan kepada kita adalah keselamatan yang sudah dijamin untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita harus menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi biarlah kita mau tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Di tahun yang baru ini kita harus lebih semangat lagi. Kita harus lebih menyala-nyala. Roh kita harus lebih menyala-nyala. Dan kita harus tetap terus taat dan tetap setia kepada Tuhan untuk melayani Tuhan sampai Dia kembali. Karena ada waktunya, ada saatnya kita sudah tidak bisa lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan masih berikan kepada kita untuk kesempatan kita masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita sebaik-baiknya di tahun yang baru ini. Masih lagi kita mau melewati tahun yang baru ini, masih ada bulan-bulan ke depan, minggu-minggu ke depan, hari-hari ke depan. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin kita, yang menjadi gembala kita, yang menjadi guru kita, pengajar kita yang benar. Dialah akan membawa kita dan menuntun kita di setiap hari kita selama kita masih ada di muka bumi ini untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Maka kita semua harus tetap hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup menyenangkan hati Bapa, dan kita harus hidup untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Amin, puji Tuhan. Ciptaan baru, kita harus menjadi ciptaan baru. Barang siapa ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di ayat yang ke-21 tadi, di situ dikatakan bahwa kita semua sudah betul-betul diperbaharui. Coba bacakan ayat yang ke-21. Yang ke-21. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, saudara, lihat di ayat yang ke-21 dikatakan terus, Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, di ayat yang ke-21 sudah jelas, ya. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dijadikan dosa karena kita, karena dosa-dosa kita ya, supaya barang siapa yang ada di dalam Dia akan dibenarkan oleh Allah. Jadi ini ayat firman Tuhan yang luar biasa ya saudara. Biarlah kita benar-benar mengerti dan memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini di tahun yang baru ini. Biarlah kita semua mau tetap setia dan tetap semangat di dalam Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita di dalam situasi apapun ya, during the global pandemic pun, apapun ya, kita harus ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita every step of the way. He is with us. Jadi kita tidak perlu khawatir atau bingung, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tahu, Dia mengerti apa yang kita sedang alami saat ini, apa yang kita sedang hadapi saat ini. Dia sangat mengerti. Tetapi Dia juga mau mengingatkan kita pada hari ini di tahun yang baru bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa dulu untuk setiap pokok doa kita. Kita mau serahkan setiap pokok doa kita agar Tuhan tetap menolong kita di dalam situasi yang ada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan terus ubahkan dan baharui kami Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa, yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tuhan terus ubahkan, baharui hidup kami, karena kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Kristus Yesus yang sudah ada di dalam kami, maka kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan terus menolong kami Bapa. Tuhan menuntun kami, memimpin setiap langkah kami, agar kami tetap berjalan menyenangkan Tuhan, dan kami berjalan menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan terus setiap pokok doa kami Bapa. Tuhanlah jawaban bagi setiap pokok doa kami. Kami mau serahkan juga terus Missions and Prayer House Bapa. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai Missions Bapa, karena Missions adalah milik Tuhan. Tuhan hanya tugaskan kami untuk menjalani mission selama kami masih ada di muka bumi ini. Dan kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan terus Bapa situasi yang ada di muka bumi ini dengan virus-virus yang ada. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan yang memegang kendali, dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini, baik bencana-bencana alam, malapetaka, kejahatan-kejahatan Bapa, apapun itu Tuhan yang memegang kendali. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada tahun yang baru ini. Tuhan yang sudah memberikan kami lagi kesempatan Bapa untuk boleh menyambut tahun yang baru, meninggalkan tahun yang lama yaitu tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Semua karena anugerah-Mu, semua karena belas kasihan Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kesempatan sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan terus tutup bungkus kami dengan darah-Mu, darah anak domba Allah, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu Bapa, dimanapun kami berada dan juga tempat tinggal kami. Singkirkan roh-roh jahat Bapa dari segala tempat tinggal kami Tuhan. Singkirkan mereka Bapa, dan Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan terus kuduskan
Bersihkan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami tetap bersih dan bersinar. Biarlah Tuhan jagai hati kami, karena dari situ terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih Tuhan sampai hari ini Bapa. Kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan perlindunganmu yang terus menyertai kami. Keluarga kami pun Bapa, Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan membawa jiwa-jiwa di tahun yang baru ini. Tuhan membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, dan juga membawa keluarga-keluarga untuk datang kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa untuk kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kami sangat diberkati atas kehadiran-Mu. Tanpa kehadiran Tuhan semua tidak ada artinya Bapa. Tanpa kehadiran Tuhan semua akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu biarlah Tuhan terus hadir di tengah-tengah kami dengan berikan terus sukacita yang penuh, damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kami, di keluarga-keluarga, di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa, pertolongan Tuhan yang akan terus menyertai kami, karena pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan terus kami Bapa cuaca yang baik, berkati kami, kehidupan kami, kesehatan kami. Tuhan berkati Bapa cuaca yang baik. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Praise God. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita dari Tuhan. Tuhan yang sudah mengajar kita lewat kebenaran firman-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah sampai pada akhir kebaktian missions pada tahun yang baru ini. Biarlah kita sama-sama tetap terus menyembah, memuji Tuhan, melayani Tuhan kita sampai Ia kembali. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Bapa, terima kasih. Kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua
dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and stay strong. Happy New Year. Happy blessed New Year 2022. God bless us all. Amen.